Pagi itu cahaya matahari merayap pelan lewat sela-sela papan rumah. Rumah kecil di ujung gang itu hanya berukuran 2 kamar. Satu untuk tidur, satu untuk ruang tamu yang juga dipakai sebagai dapur. Lantai kayu yang sudah menguning menularkan jejak waktu, bekas langkah kaki, bekas tumpahan kuah, bekas doa yang tak pernah hilang. Di sana tinggal Ibu Ratna dan anak laki-lakinya, Dika. Ibu Ratna bangun sebelum matahari benar-benar meninggi. Tangannya yang kasar menelusuri meja dapur, mencari teko kopi yang selalu ia rebus sendiri. Kopi seadanya, gula sedikit, tapi bagi Ratna itu sudah cukup untuk mengumpulkan tenaga. Ia menyalakan kompor kecil, menatap panci, menyiapkan sedikit nasi untuk sarapan. Suara kuali, bunyi sendok, dan aroma minyak yang sudah dipakai beberapa kali, semuanya akrab baginya. Ia tidak mengeluh. Kelelahan sudah menjadi teman lama. Yang ia bawa adalah kesabaran yang dilatih oleh hari demi hari. Dika, yang baru berumur 12 tahun saat itu, sudah duduk di pojok rumah sambil memakai sepatu sekolahnya yang sobek di ujung. Seragam putih biru itu pernah menjadi harapan Ratna, meski lusuh di beberapa bagian. Setiap kali ia melihat Dika berpakaian rapi, ada rasa bangga yang menghangat di dadanya. Dika membantu menyiapkan sarapan, membuka bungkus tempe goreng yang tadi malam Ratna buat dan simpan di kotak tertutup. Mereka makan cepat. Anak sekolah selalu dikejar waktu. "Bu, nanti jam istirahat aku mampir ke warung Bu Lina ya, belikan kue lupis," kata Dika sambil mengikat tali sepatu yang sudah banyak tambalan. Ratna menoleh, senyum tipisnya mengembang. "Jangan banyak, nanti uang jajanmu habis. Ingat pelajaran matematika hari ini." Dika tertawa kecil, berbisik. Ia menepuk punggung ibu dengan penuh kasih. Ada kesederhanaan yang tak perlu dijelaskan di antara mereka. Kebiasaan saling menjaga yang tumbuh dari sekian tahun perjuangan. Ketika Dika melangkah keluar, Ratna berdiri di depan pintu, menatap punggung anaknya sampai lekuknya tak lagi terlihat. Sejak suaminya meninggalkan mereka 5 tahun lalu, bukan karena sakit, tapi ia memilih jalan lain yang tidak pernah kembali. Ratna sendirian mengurus semuanya, menjaga rumah, mencuci baju tetangga, menjahit sedikit-sedikit, dan menjual gorengan di pasar pagi. Uang yang didapat tidak pernah banyak, tetapi cukup untuk membayar sewa kecil dan memberi Dika buku tulis baru tiap semester. Ia mengorbankan kenyamanan, tidur larut untuk menyelesaikan pesanan jahit, menahan lapar demi bisa menyisihkan beberapa ribu untuk tabungan sekolah. Dika, tetangga-tetangga sering menaruh perhatian yang campur aduk. Ada yang bersimpati, ada yang membisikkan komentar sinis. Ratna tahu dunia tidak selalu ramah pada janda miskin di kampungnya, tapi ia punya satu pegangan yang tak terkalahkan. Keinginan agar Dika punya masa depan yang berbeda. Anak ini harus lulus. "Nak, jangan ada yang menahannya selain kamu sendiri," kata Ratna beberapa kali pada Dika. Kata-kata itu ia ucapkan seperti doa harian di sekolah. Dika bukan anak yang paling bising atau paling pandai di kelas. Ia pendiam, tetapi tekun. Ia gemar membaca buku lama yang disumbangkan guru, sering menunggu guru pulang agar bisa meminjam buku lebih lama. Guru bahasa Indonesia, Bu Sari, pernah memuji kerja kerasnya di depan kelas. "Dika itu telaten, Bu. Jangan remehkan anak yang selalu datang lebih awal untuk mengulang pelajaran," katanya suatu hari. Ucapan Bu Sari adalah mata air kecil di saat Ratna merasa haus akan pengakuan. Ada waktu-waktu ketika Dika merasa malu. Ia tidak selalu menunjukkan itu pada Ratna, tapi pada sore hari, ketika anak-anak lain bercerita tentang liburan di rumah nenek, di kota, atau sepatu baru yang berkilau, ia merasakan sebuah bintik kecil di dadanya.
Rasa ingin memiliki hal-hal yang lain. Suatu kali temannya mengajaknya ke sebuah kafe kecil dekat sekolah. Dika mengiyakan, namun sebelum pergi, ia menyelipkan kaos lengan panjang milik Ratna. Untuk menutupi bekas noda minyak pada seragamnya, ia juga menyuruh Ratna tidak keluar rumah saat teman temannya mungkin lewat. Hal-hal kecil seperti itu membuat Ratna tersenyum dan juga tersedih. Ia tahu anaknya ingin diterima, ingin lepas dari pandangan iba orang lain. Ratna mencoba menahan semua perasaan itu. Ia ingin Dika tahu bahwa tidak semua rasa malu berharga untuk disimpan. Sering ia mengobrol panjang malam hari setelah gosok gigi, setelah cahaya lampu minyak di sudut kamarnya dinyalakan, tentang sekolah, tentang mimpi kecil Dika yang ingin jadi guru, tentang bagaimana mereka akan menata rumah yang lebih besar suatu hari nanti. Kalau kamu jadi guru, jangan lupa mengajar anak-anak kantong plastik di pasar juga, canda Ratna. Dika selalu tertawa, lalu serius mengangguk. Aku akan ingat, Bu. Waktu terus berjalan, prestasi Dika di sekolah makin terlihat. Ia mendapat peringkat, kemudian mendapat beasiswa untuk ikut les tambahan, membaca, dan berhitung. Setiap kali ada kabar baik, Ratna merasa dadanya membuncah, seperti kembang api kecil. Ia merayakan dengan membeli satu bungkus kue lupis istimewa, sesuatu yang jurang-jurang ada di meja mereka. Tetapi hidup tidak pernah lepas dari gesekan. Suatu sore, ketika Ratna sedang membawa sebagian dagangannya pulang, beberapa bungkus gorengan terselip di dalam tas kainnya yang lusuh. Ia tersandung dan hampir menjatuhkan semuanya. Seorang ibu muda yang lewat menatapnya dengan dingin. Kasihan sekali. Ya, kalau ditolong pun bikin malu, gumam si ibu. Kata-kata itu sebenarnya kecil, namun sampai ke tulang Ratna. Ia pulang lebih berat dari biasanya. Bukan karena gorengan yang tumpah, tetapi karena harga diri yang runtuh sedikit. Malam itu, Ratna menyapu rumah lebih lama. Ia menoleh ke foto kecil di meja. Foto Dika waktu masih bayi. Pipinya montok, bibirnya selalu merekah. Foto itu telah luntur di pinggirnya, tetapi masih tersenyum. Ratna mengusapnya perlahan. Aku akan usahakan, Nak, bisiknya pada foto. Bukan sebagai janji yang pasti, melainkan sebagai ikrar. Ia tak mau Dika mendengar betapa kote-kata tetangga memenuhi kepalanya. Lebih baik ia tampak kuat, karena kekuatan itu menular. Ini menutup pada senja yang tenang. Di terminal kecil dekat pasar, Dika berdiri dengan tas sekolahnya yang lebih besar dari tubuhnya, hendak menerima undangan les di kota. Ada raut haru dan gugup pada wajahnya, seperti saat pertama kali naik sepeda sendiri. Ratna menggenggam tangan Dika agak lama, seolah ingin menyimpan hangatnya yang sederhana itu di kulitnya. Hati-hati di jalan, belajar yang rajin. Jangan pulang malam-malam, kata Ratna bergumam. Dika memeluk ibunya. Lama, ia merasakan bau sabun kapur yang melekat di baju Ratna. Bau rumah mereka. Bau kenangan yang tak bisa dibayar. Iya, Bu. Aku akan membanggakan ibu. Nanti aku bawa ibu pindah ke rumah yang ada pekarangannya. Kita tanam bunga di sana. Janji Dika. Suaranya bergetar. Ratna tersenyum. Matanya menitikan air. Ia menahan tangis, lalu memalingkan muka agar Dika tak melihat. Tidak apa-apa. Pergi dulu. Ini bukan akhir. Ini baru permulaan, jawabnya. Bus kota itu meraung pergi, menggulung debu kecil yang sejenak menutup rumah papan mereka. Ratna berdiri hingga bayangan bus hilang. Di rumah, ia menyusun kembali panci, menata baju, dan menunggu. Hatinya penuh harap. Ia tidak tahu jalur apa yang akan ditempuh Dika nanti, atau pengaruh orang dan keadaan yang akan menyentuh anaknya. Ia hanya tahu satu hal, ia telah memberi akar. Selebihnya, waktu dan pilihan Dika yang akan mengurus daun-daun kehidupannya
Di kamar sempit itu, Ratna duduk, menatap jarum jam yang berdetak pelan. Malam rayap masuk, dan dengan setiap detak jam, cerita mereka baru saja dimulai. Ada janji, ada rindu, ada kecemasan kecil yang menempel seperti debu. Di luar, lampu-lampu kampung mulai satu persatu menyala, tanda bahwa hidup masih berlangsung seperti biasa. Waktu berputar cepat, seperti roda becak di jalanan pasar yang tak pernah berhenti. Dari anak lelaki yang dulu selalu pulang dengan sepatu bolong, kini Dika beranjak remaja. Tubuhnya makin tinggi, suaranya berubah berat, dan cara pandangnya mulai berbeda. Ia bukan lagi anak kecil yang selalu menggenggam tangan ibunya ketika melintasi jalan beasiswa yang ia dapat membawanya ke sekolah unggulan di kota. Setiap pagi, Dika berangkat dengan bus kota, membawa tas penuh buku tebal. Sesekali Ratna menemaninya sampai terminal. Meski jaraknya cukup jauh dari rumah, ia rela berjalan kaki hanya untuk melihat anaknya berangkat dengan rapi. "Bu, nggak usah nganter terus, capek nanti," kata Dika suatu kali, agak jengah. Ratna tersenyum. "Ibu nggak capek, Nak. Ibu cuma mau lihat kamu berangkat dengan tenang." Dika mengangguk, walau dalam hati ia mulai merasa malu jika ada teman yang melihat ibunya dengan pakaian sederhana, kain lusuh, dan sandal jepit di sekolah barunya. Lingkungan berbeda sekali. Anak-anak kebanyakan berasal dari keluarga mapan. Mereka datang dengan sepeda motor atau mobil jemputan, membawa bekal roti isi keju, minuman kemasan mahal, dan gadget terbaru yang selalu jadi bahan pamer. Dika, meski pintar, tak bisa menutup kenyataan bahwa ia berbeda. Seragamnya selalu paling lusuh, bukunya penuh coretan bekas, dan uang jajannya hanya cukup untuk membeli segelas es teh di kantin. Awalnya, ia berusaha cuek. "Yang penting, aku bisa belajar," pikirnya. Tapi lama-lama, tatapan teman-teman menjadi beban. Ada yang menertawakannya ketika melihat sepatu tambalannya. Ada pula yang berbisik-bisik, "Itu anaknya penjual gorengan kan?" Bisikan itu menyakitkan, meski tidak diucapkan langsung ke wajahnya. Malam hari, sepulang sekolah, Dika duduk di ruang tamu rumah papan mereka. Ratna menyiapkan teh panas dan gorengan sisa dagangan. "Bagaimana sekolah, Nak?" tanyanya penuh harap. Dika menghela napas, menunduk. "Biasa aja, Bu. Tugasnya banyak." Ia enggan bercerita tentang ejekan teman-temannya. Bukan karena takut membuat ibunya sedih, tapi karena ia sendiri belum tahu bagaimana menghadapinya. Namun, Ratna tahu. Ia melihat cara Dika menunduk lebih lama dari biasanya. Cara anak itu sering menghela napas panjang. Ia merasakan keresahan itu, tapi ia memilih tidak mendesak. Ratna hanya berkata, "Jangan pedulikan apa kata orang. Yang penting, kamu terus belajar. Ingat, ibu sudah sampai sejauh ini demi kamu. Kamu tidak sendirian." Kata-kata itu seharusnya menjadi pelipur. Tapi di hati Dika, perasaan campur aduk tumbuh semakin kuat. Antara cinta, terima kasih, dan malu yang ia sendiri tak ingin rasakan. Beberapa tahun berlalu, Dika masuk universitas ternama di kota besar. Ratna hampir tak percaya ketika menerima surat pengumuman itu. Ia menangis, bersujud di lantai, mengucap syukur berkali-kali. "Anakku kuliah, Nak. Ibu gak salah menjaga harapan ini. Biaya kuliah memang besar, tapi Dika mendapat beasiswa penuh." Ratna tetap menambah penghasilannya dengan menjahit dan berdagang kecil-kecilan untuk biaya tambahan dan ongkos. Meski sering lelah, ia merasa hidupnya berharga karena melihat anaknya naik satu tangga lagi menuju masa depan. Namun, di kampus, dunia semakin luas. Dika bertemu teman-teman baru, dosen yang berwibawa, dan organisasi mahasiswa yang membuatnya sibuk. Ia mulai jarang pulang. Kalau dulu,
Setiap akhir pekan, ia selalu kembali ke rumah untuk membantu ibunya. Kini sebulan sekalipun sudah jarang. Bu, maaf ya, aku sibuk banget. Banyak tugas, banyak rapat organisasi, kata Dika melalui telepon. Ratna mengangguk, meski tak terlihat. Nggak apa-apa nak, ibu ngerti. Yang penting, kamu jaga kesehatan. Ratna menutup telepon dengan senyum, tetapi setelah itu, ia duduk lama di kursi kayu, menatap pintu yang jarang diketuk anaknya. Sunyi menjadi teman baru. Suatu hari, Dika mengajak ibunya datang ke kampus untuk menghadiri acara penghargaan. Ia terpilih sebagai mahasiswa berprestasi, sebuah kebanggaan besar. Ratna menyiapkan kebaya sederhana yang sudah usang, tapi tetap rapi. Ia datang dengan wajah berbinar, duduk di kursi undangan paling belakang. Ketika nama Dika dipanggil, tepuk tangan bergemuruh. Ratna ikut berdiri. Matanya berkokek-koko melihat anaknya melangkah ke panggung dengan jas hitam rapi. Dalam hati ia berbisik, itu anakku. Namun, di antara kerumunan, Dika tampak gelisah. Ia melihat beberapa temannya menoleh ke arah belakang, memperhatikan Ratna yang berpakaian sederhana. Salah satu temannya bertanya pelan, "Itu siapa, Dik?" "Ibunya ya." Dika terdiam sejenak, lalu menjawab lirih, "Iya, tapi sudah tua kan?" ucapnya sambil tersenyum canggung. Ratna tak mendengar percakapan itu. Ia hanya bangga, tapi di dada Dika ada sesuatu yang mulai tumbuh. Rasa ingin menjaga gengsi di depan orang lain. Malam itu, setelah acara selesai, mereka makan di warung kecil dekat terminal. Ratna makan dengan lahap, meski hanya nasi goreng sederhana. "Kamu hebat sekali, nak." Ibu bangga. Dika mengangguk, senyum tipis. "Terima kasih, Bu." Ia menatap ibunya, yang wajahnya mulai penuh keriput. Tangannya kasar, bajunya sederhana. Ada rasa sayang, tapi juga rasa malu yang tak bisa ia jelaskan. Di kepalanya, suara bisik-bisik teman-temannya di kampus terus bergema. Dan di sanalah, perlahan, ia mulai membangun jarak yang suatu hari akan membuatnya menyangkal darah dagingnya sendiri. Setelah perjuangan panjang di bangku kuliah, Dika akhirnya lulus dengan gelar yang membanggakan. Ia meraih predikat cum laude dan langsung direkrut oleh sebuah perusahaan besar di ibu kota. Berita itu menyebar ke kampung halamannya. Tetangga-tetangga memuji Ratna. "Wah, Bu Ratna hebat sekali. Anaknya sudah jadi sarjana. Pasti sebentar lagi kaya raya." Ratna hanya tersenyum malu. Ia tak pernah berpikir soal kaya. Baginya, keberhasilan Dika adalah bukti bahwa semua lelahnya tidak sia-sia. Hari pertama kerja, Dika mengenakan kemeja putih dan jas hitam. Rambutnya disisir rapi, wajahnya terlihat jauh berbeda dari bocah kecil yang dulu berlari di gang sempit. Ia menatap dirinya di cermin apartemen kosnya di kota, menghela napas panjang. Dunia baru menunggu, gumamnya. Di kantor, ia dikelilingi rekan kerja yang semuanya berpakaian elegan, bersepatu mahal, berbicara dengan gaya orang kota besar. Mereka membicarakan liburan ke luar negeri, gadget terbaru, atau restoran bintang 5. Dika merasa kagok, tapi juga terpacu untuk menyesuaikan diri. Ia bekerja keras, bahkan lembur hingga larut. Ia ingin diakui, bukan hanya sebagai pegawai baru, tetapi juga sebagai seseorang yang pantas duduk di lingkaran orang-orang sukses. Namun, ada satu hal yang mulai ia sembunyikan. Latar belakangnya. Ketika ada rekan kerja bertanya, "Orang tuamu kerja di mana, Dik?" Ia menjawab samar, "Ibu saya dulu sakit, sudah nggak ada." Ucapannya terasa menusuk dadanya sendiri, tapi ia meneguknya seperti obat pahit yang ia kira bisa menyelamatkan gengsinya. Sementara itu, di kampung, Ratna tetap hidup dengan cara yang sama. Menjahit baju tetangga, menjual gorengan, dan sesekali menerima kiriman uang dari Dika. Jumlahnya memang tidak besar, karena Dika selalu beralasan banyak kebutuhan di kota.
Tapi Ratna tidak pernah protes. Yang penting kamu sehat, nak. Uang bisa dicari. Ibu masih kuat kerja, katanya. Setiap kali Dika menelepon, Ratna sering duduk di beranda rumah kayu mereka, menunggu suara motor tetangga berhenti di depan rumah. Ia berharap suatu hari Dika pulang, meski sebentar, tapi jarang sekali itu terjadi. Dika semakin sibuk, dan setiap kali Ratna bertanya, "Kapan pulang, nak?" Jawabannya selalu sama. "Nanti ya, Bu. Kalau libur panjang, kerjaan banyak." Kehidupan Dika makin melesat. Ia dipromosikan, gajinya meningkat, dan ia mulai akrab dengan keluarga-keluarga terpandang. Dalam salah satu acara kantor, ia bertemu dengan seorang perempuan bernama Arini, putri dari pengusaha kaya raya. Arini cantik, cerdas, dan ramah. Pertemuan itu menjadi awal dari hubungan yang lebih serius. Arini jatuh hati pada ketekunan dan kecerdasan Dika. "Kamu berbeda dari yang lain. Kamu gak cuma pintar bicara, tapi juga punya ambisi," katanya suatu malam saat mereka makan malam di restoran mewah. Dika tersenyum. Dalam hatinya ia tahu, Arini adalah pintu gerbang ke dunia yang lebih tinggi. Dunia yang dulu hanya bisa ia lihat dari jauh. Namun, kebahagiaan itu membawa satu ketakutan besar. Bagaimana jika Arini tahu asal-usulnya? Bagaimana jika keluarga Arini tahu bahwa calon menantu mereka hanyalah anak seorang penjahit dan penjual gorengan di kampung? Pikiran itu menghantuinya. Suatu akhir pekan, Ratna menelepon. Suaranya terdengar rindu, penuh harap. "Nak, kapan kamu pulang? Ibu, rumah juga mulai banyak bocor. Kalau ada waktu, pulanglah." Meski sebentar saja, Dika terdiam. Di apartemennya yang modern, ia duduk memandang sekeliling. Kursi empuk, dinding putih bersih, pendingin ruangan menyala. Semua itu kontras dengan rumah papan ibunya yang reot. Hatinya bergolak. Ia sayang pada ibunya, tapi ada rasa malu yang sulit ia akui, bahkan pada dirinya sendiri. "Iya, Bu, nanti kalau ada waktu." "Ya," jawabnya singkat. Ratna tersenyum dari seberang telepon. "Ibu tunggu, nak." Namun, waktu itu tak pernah datang. Minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Dika semakin larut dalam kesibukan, dalam cinta dengan Arini, dalam ambisi yang membawanya makin jauh dari akar. Suatu hari, Arini mengajak Dika berkenalan dengan keluarganya secara resmi. Mereka makan malam di rumah besar yang megah, dengan lampu kristal menggantung di langit-langit. Sang ayah, seorang pengusaha sukses, menatap Dika penuh minat. "Kamu anak yang cerdas. Saya suka orang yang bisa berusaha dari nol. Tapi keluarga kamu dari mana, Dik? Saya ingin tahu lebih jauh." Pertanyaan itu seperti palu yang menghantam dada Dika. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Dalam sekejap, bayangan wajah ibunya muncul di kepala. Wajah penuh keriput, tangan kasar, pakaian sederhana, tapi bibirnya berkata lain. "Ibu saya sudah meninggal sejak lama, Pak. Saya dibesarkan sendiri, jadi terbiasa mandiri." Arini menatap Dika penuh simpati, sementara ayahnya mengangguk puas. "Berarti kamu kuat ya?" "Itu bagus." Dika tersenyum hambar. Di dalam dadanya ada luka yang ia buat sendiri malam itu. Setelah pulang dari rumah Arini, Dika duduk sendirian di apartemennya. Ia membuka ponsel, melihat panggilan tak terjawab dari nomor ibunya. Tangannya bergetar, tapi ia tidak berani menelepon balik. Ada rasa bersalah, tapi gengsi dan ketakutan lebih besar dari segalanya. Di kampung, Ratna menunggu di beranda rumah papan. Lampu minyak redup menerangi wajahnya yang semakin menua. Ia menatap jalan kecil yang gelap, berharap suara langkah kaki anaknya terdengar. Tapi yang ada hanya sunyi. Ratna menarik napas panjang, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Asal dia bahagia, ibu ikhlas. Namun, tanpa Ratna sadari, jarak yang dibiarkan semakin lebar itu perlahan berubah menjadi jurang yang sulit dijembatani. Beberapa tahun berlalu,
Sejak Dika pertama kali menginjakan kaki di kantor itu, karirnya kian melesat. Rekan-rekan segan padanya, atasan percaya padanya, dan Arini semakin melekat dalam hidupnya. Cinta mereka bukan sekadar janji, melainkan pintu menuju kehidupan baru. Hari itu, keluarga Arini resmi datang ke rumah besar untuk membicarakan pernikahan. Dika duduk di ruang tamu mewah dengan sofa empuk, sementara ayah Arini membuka percakapan. Kami ingin pernikahan yang terhormat, Dik. Banyak tamu undangan kolega bisnis, juga kerabat besar, keluarga dari pihakmu. Bagaimana? Perlu kami bantu undang? Pertanyaan itu membuat dada Dika tercekat. Keringat dingin kembali mengalir. Di pikirannya, terbayang rumah kayu ibunya di kampung. Dinding papan yang mulai berlubang, atap bocor, dan kursi reot yang jadi saksi banyak percakapan sederhana. Apa jadinya jika ibunya hadir di pesta mewah itu? Apa kata keluarga Arini? Apa bisikan para tamu undangan? Dengan suara lirih, namun mantap Dika menjawab, "Ibu saya sudah lama tiada, Pak. Tidak ada keluarga dekat yang bisa hadir." Ayah Arini mengangguk penuh simpati. "Baik, tidak apa-apa. Yang penting kamu ada di sini sekarang. Kita mulai hidup baru." Ucapan itu seperti palu yang menghantam hati Dika. Ia berbohong lagi. Ia menutup pintu bagi ibunya. Bukan karena benci, melainkan karena gengsi yang sudah menjadi tembok tinggi di kampung. Kabar pernikahan Dika sampai ke telinga Ratna. Ia mendengarnya bukan dari anaknya sendiri, tapi dari tetangga yang kebetulan membaca berita di media sosial. "Bu Ratna, selamat ya," katanya anaknya mau nikah dengan anak pengusaha kaya di kota. "Wah, rezeki besar," kata seorang tetangga dengan wajah sumringah. Ratna tertegun, senyumnya kaku, tapi ia berusaha menutup rasa perih di dadanya. "Iya, Nak. Ibu juga baru dengar. Semoga benar." Malam itu, ia duduk di tepi ranjang, menatap foto kecil Dika yang masih dipajang di meja. "Kenapa kamu gak cerita, Nak? Apa ibu sudah gak pantas tahu kabar bahagiamu?" Bisiknya lirih. Namun, meski hatinya perih, Ratna tetap mendoakan. Dalam doanya yang sederhana, ia berkata, "Ya Allah, bahagiakanlah anakku." Meski ia lupa pada ibunya. Hari pernikahan tiba. Gedung megah di pusat kota dihiasi lampu kristal, bunga segar, dan karpet merah yang panjang. Para tamu berdatangan dengan pakaian mewah. Jas rapi, gaun elegan, perhiasan berkilauan. Musik lembut mengalun, pelayan mondar-mondir membawa gelas dan makanan. Dika berdiri gagah di pelaminan, mengenakan jas pengantin yang mahal. Senyumnya terpampang di hadapan kamera, tapi hatinya gundah. Ia menatap ke arah tamu, berharap wajah ibunya muncul. Meski ia tahu itu mustahil, Arini berdiri di sampingnya, cantik bagai ratu. Keluarga besar Arini bangga memperkenalkan menantu mereka kepada para tamu. Semua berjalan sempurna, setidaknya di mata orang lain. Namun, di sudut hati Dika, ada lubang besar. Ia tahu, satu kursi di pelaminan itu sebenarnya kosong. Kursi yang seharusnya diisi oleh ibunya. Di kampung, pada saat yang sama, Ratna duduk di depan televisi tetangga yang menyiarkan liputan singkat pesta itu. Ia melihat sekilas wajah Dika yang tersenyum di pelaminan. Air matanya menetes tanpa bisa ia tahan. "It's anakku, begitu gagah, begitu bahagia," gumamnya. Tetapi ada sesak yang sulit dijelaskan. Ia sadar dirinya tidak diundang, tidak dianggap, seolah ia tidak pernah ada dalam hidup anaknya. Ia mengusap air mata dengan ujung kerudung lusuhnya. "Tak apa, Nak. Asal kamu bahagia, Ibu rela," katanya pelan. Setelah pesta selesai, Dika dan Arini sibuk menyambut ucapan selamat dari tamu-tamu penting. Seorang kolega mendekat sambil berbisik, "Kamu beruntung, Dik. Dari dulu saya penasaran, orang tuamu siapa? Tapi ternyata kamu yatim ya. Hebat sekali bisa sampai di titik ini tanpa keluarga." "Salut,"
Dika hanya tersenyum kaku. Ucapan itu seperti belati yang menusuk. Ia merasa dihormati, tapi juga berdosa. Malam pengantin itu, ketika semua tamu sudah pulang dan gedung sepi, Dika berdiri sendirian di balkon kamar hotel. Lampu kota berkilau, tapi dalam dadanya hanya ada kegelapan. Ia menyalakan ponselnya, membuka kontak, dan menatap nomor ibunya. Tangannya gemetar, jempolnya hampir menekan tombol panggil. Namun, gengsi menahannya. Ia menutup ponsel itu, menunduk, dan menarik napas panjang. Nanti saja, kalau waktunya tepat, katanya menipu diri sendiri. Di kampung, malam itu Ratna tidak bisa tidur. Ia menatap lenggit-lenggit rumah yang bocor, mendengar suara hujan menetes ke ember yang ia letakkan di pojok kamar. Di tangannya, ia menggenggam foto lama Dika ketika masih memakai seragam putih biru. Foto itu mulai pudar, tapi senyum anaknya masih jelas. Air matanya kembali jatuh. Selamat menempuh hidup baru, nak. Meski tanpa ibu di sisimu, semoga Allah selalu menjaga langkahmu. Dan disitulah dua hati, seorang anak dan seorang ibu sama-sama menangis di malam yang sama, tapi di tempat yang jauh berbeda. Setelah pesta pernikahan yang megah itu, kehidupan Dika dan Arini tampak sempurna di mata banyak orang. Mereka tinggal di rumah besar pemberian keluarga Arini, halaman luas, pagar tinggi, dan mobil mewah terparkir di garasi. Setiap pagi, Arini menyiapkan sarapan dengan senyum ceria, sementara Dika berangkat kerja dengan jas rapi. Tetapi di balik semua itu, ada sesuatu yang Dika simpan ropet-ropet keberadaan ibunya. Arini sering bercerita tentang keluarganya. Ia dengan bangga menyebut nama ayahnya, ibunya, bahkan paman dan bibinya. Setiap kali ada acara keluarga, semua berkumpul, tertawa, makan bersama. Lalu Arini menoleh ke Dika dengan mata penuh tanya. Sayang, aku kan sering kenalin kamu ke keluarga besar, tapi aku belum pernah ketemu siapapun dari keluargamu. Kamu nggak punya paman atau bibi, atau mungkin saudara sepupu? Pertanyaan itu membuat Dika tercekat. Ia menunduk, pura-pura sibuk dengan ponselnya. Keluarga aku memang kecil, Rin. Waktu kecil, aku cuma sama ibu. Tapi ibu sudah lama nggak ada. Jadi ya, nggak ada siapa-siapa lagi. Arini menghela napas, lalu mengusap tangan Dika. Aku ikut sedih, sayang. Kamu pasti kuat banget ya. Bisa bertahan sendirian. Nggak heran kamu ambisius. Kamu hebat. Dika hanya mengangguk, meski dalam hatinya perih. Kebohongan itu semakin menjerat, tapi ia sudah terlanjur mengikatnya sejak awal. Sementara itu, di kampung, Ratna tetap menjalani hidup sederhana. Kini tubuhnya semakin renta, rambutnya memutih, penglihatannya mulai kabur, dan kakinya sering gemetar ketika melangkah. Namun, ia masih menjahit seadanya untuk bertahan hidup. Ia sering duduk di beranda pada sore hari, memandang jalan kecil yang sepi. Sesekali, anak-anak tetangga lewat sambil memanggil, "Nenek Ratna, sehat?" Ratna tersenyum. "Alhamdulillah, sehat, nak." Tapi hatinya kosong. Satu-satunya orang yang ia nanti, anak yang dulu selalu ia antar sekolah, kini tak pernah pulang. Ratna masih sering menelepon Dika. Namun, panggilan itu jarang dijawab. Kadang, hanya terdengar suara mesin penjawab. Jikapun tersambung, suara Dika terdengar terburu-buru. "Bu, saya lagi sibuk, nanti saya telepon lagi, ya?" Dan panggilan itu berakhir cepat. Meski begitu, Ratna tidak pernah marah. Ia selalu berusaha memahami. Dalam doanya setiap malam, ia hanya berkata, "Ya Allah, jaga anakku." Meski ia lupa, jangan biarkan ia tersesat. Di rumah besar, Arini mulai curiga. Suatu malam, ia menemukan Dika duduk sendirian di ruang kerja, menatap ponsel dengan wajah murung. Layar ponsel menunjukkan panggilan tak terjawab. "Ibu," Arini mendekat. "Sayang, ini siapa?"
Ibu, Dika terkejut, buru-buru menutup ponsel. Enggak, itu nama lama, bukan siapa-siapa. Arini menatapnya heran, tapi tidak bertanya lebih jauh. Namun, dalam hati, ia menyimpan tanda tanya besar. Beberapa hari kemudian, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Ratna, yang semakin lemah, nekat pergi ke kota. Ia ingin sekali melihat anaknya, meski hanya dari jauh. Dengan uang hasil menjahit, ia naik bus tua menuju ibu kota. Perjalanan panjang itu melelahkan, tapi tekadnya lebih besar. Setibanya di kota, Ratna bertanya kepada orang-orang, mencari alamat rumah Dika yang pernah ia dengar sekilas dari tetangga. Setelah berjam-jam, akhirnya ia berdiri di depan rumah megah dengan pagar tinggi. Tangannya gemetar saat mengetuk pintu pagar. Seorang satpam menghampiri. Ibu, mencari siapa? Saya mencari anak saya. Namanya Dika. Dia tinggal di sini. Satpam menatap Ratna dari ujung kepala hingga kaki. Pakaian lusuh, kerudung pudar, wajah keriput, penuh keringat. Ibu ya, ini rumah Pak Dika, manajer besar. Nggak mungkin orang seperti. Ratna buru-buru menyela. Betul nak, saya ibunya. Tolong bilang, saya hanya ingin ketemu sebentar. Satpam tampak ragu. Ia masuk sebentar, lalu kembali keluar. Pak Dika lagi sibuk, nggak bisa ketemu. Kalau ada perlu, ibu titip pesan saja. Ratna terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia menunduk, lalu tersenyum pahit. Baiklah nak, tolong bilang, ibu datang, ibu sehat, dan selalu mendoakan. Kemudian ia berbalik, melangkah pelan, meninggalkan rumah megah itu. Dari jendela lantai 2, Dika sebenarnya melihat semuanya. Ia berdiri kaku, wajahnya pucat. Jendela itu memperlihatkan ibunya yang berjalan tertatih di bawah hujan gerimis. Arini yang berdiri di sampingnya menoleh penuh tanya. Itu siapa, Dik? Kenapa kamu nggak temui? Dika tersekat, lidahnya kilu. Itu hanya orang kampung yang salah alamat, jawabnya. Suaranya bergetar. Arini terdiam, tapi raut wajahnya semakin curiga. Malam itu, Dika tidak bisa tidur. Bayangan wajah ibunya di pagar rumah terus menghantuinya. Hatinya seperti diremas. Ia tahu ia salah. Ia tahu kebohongan itu semakin dalam, tapi gengsi membuatnya terpenjara. Di kampung, Ratna sudah kembali ke rumah papan. Tubuhnya semakin lelah, tapi senyumnya tetap ada. Aku sudah lihat rumahmu, nak. Kau begitu sukses. Ibu bahagia, bisiknya sendiri. Namun, di lubuk hati terdalam, ada luka yang tak pernah bisa ia sembuhkan. Rasa dilupakan oleh anak yang ia besarkan dengan air mata dan keringat. Hari-hari setelah Ratna datang ke rumah besar itu menjadi titik balik dalam hidup Dika. Walaupun ia berusaha menutup mata, bayangan ibunya yang berdiri di depan pagar dengan wajah penuh harap tak bisa hilang dari pikirannya. Setiap malam, saat Arini sudah terlelap, ia termenung menatap langit-langit kamar. Hatinya bimbang antara gengsi yang sudah ia pelihara selama ini dan kasih sayang yang pernah begitu besar ia terima dari seorang ibu. Namun, di sisi lain, Arini mulai curiga. Kecurigaan itu makin kuat karena ia merasa ada sesuatu yang selalu disembunyikan. Dika, Arini, adalah wanita cerdas. Meski suaminya mencoba menutupi sesuatu, ia bisa merasakan ada rahasia yang besar di balik itu. Pertanyaan yang menghujam suatu malam. Arini tak bisa lagi menahan diri. Saat makan malam, ia menatap Dika dengan serius. Dik, aku mau tanya sesuatu. Tolong jujur kali ini. Dika berhenti mengunyah. Jantungnya berdegup kencang. Apa? Ren, Arini menarik napas panjang. Waktu perempuan tua yang datang ke rumah. Siapa dia? Jangan bilang salah alamat. Aku lihat caramu menunduk dari jendela.
Kamu seperti mengenalnya. Dika terdiam. Sendoknya gemetar, hampir jatuh dari tangannya. Ia ingin menjawab, tetapi kata-kata seolah tertahan di tenggorokan. Aku nggak kenal, ucapnya akhirnya. Suara parau. Arini menatap lebih tajam. Kamu yakin? Ya, aku yakin. Hati Arini terasa perih. Ia tahu Dika sedang berbohong. Namun, ia memilih untuk tidak memaksa. Ia ingin memberi ruang, sambil diam-diam bertekad mencari tahu sendiri. Jejak yang tersingkap beberapa hari kemudian, Arini memberanikan diri untuk mencari informasi lewat orang dalam rumah. Ia bertanya pada satpam yang malam itu bertugas. Mas, perempuan tua yang datang tempo hari, sebenarnya siapa? Satpam itu agak canggung, tapi akhirnya berkata, ibu itu mengaku ibunya Pak Dika. Wajahnya kelihatan tulus sekali. Bu, tapi Pak Dika bilang tidak bisa ketemu, jadi saya tolak. Arini terhenyak. Hatinya campur aduk antara kaget, marah, dan sedih. Ia pulang dengan langkah berat. Dalam pikirannya, satu kalimat terus berputar. Kenapa Dika sampai tega menyembunyikan ibunya sendiri? Titik renggang sejak itu, hubungan Dika dan Arini mulai terasa renggang. Arini tidak lagi selembut dulu. Senyumnya sering hambar, tatapannya kosong. Dika pun sadar ada yang berubah. Suatu malam, ia mencoba mendekat. Rin, kamu kenapa? Ada yang salah? Arini menoleh perlahan. Aku cuma bingung, Dik. Aku pikir kita menikah saling terbuka, tapi aku merasa kamu sembunyikan sesuatu yang besar dariku. Dika terseket. Aku cuma gak mau bikin kamu malu. Aku ingin kamu bangga sama aku. Arini menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Bangga? Aku akan selalu bangga kalau kamu jujur, Dek. Tapi menyembunyikan orang tua sendiri, itu bukan kebanggaan. Itu aib di hatimu sendiri. Kata-kata itu menghantam dada Dika seperti batu besar. Ia ingin menangis, tapi gengsinya menahan. Dunia yang mulai berbicara kebohongan. Dika semakin terpojok ketika sebuah kejadian tak terduga terjadi. Ratna jatuh sakit di kampung. Kondisinya melemah hingga akhirnya dibawa oleh tetangga ke puskesmas. Salah satu tetangga yang baik hati menghubungi nomor lama Ratna yang ternyata masih tersimpan di ponsel lama milik Dika. Pesan singkat masuk. Pak Dika, ini saya tetangga Ibu Ratna. Beliau sakit keras. Kalau bisa, tolong segera datang. Dika membaca pesan itu, diam-diam di kantor. Tangannya gemetar, wajahnya pucat. Ia tidak tahu harus bagaimana. Jika ia pergi, ia harus jujur pada Arini. Jika ia diam, ia khawatir itu adalah kesempatan terakhir melihat ibunya. Sore harinya, Arini menemukan pesan itu di meja kerja Dika. Ia membacanya dengan wajah kaku. Dika, jadi benar perempuan tua itu ibumu? Selama ini, kamu berbohong padaku. Dika hanya bisa menunduk, matanya merah. Aku takut, Rin. Aku malu kalau kamu tahu. Aku malu karena ibuku hanya seorang penjahit tua, tinggal di rumah reot. Aku takut keluargamu meremehkan aku. Arini menangis. Dik, kamu salah besar. Justru karena ibumu sederhana, aku makin kagum. Kamu bisa jadi seperti ini karena beliau berjuang sendirian. Kenapa kamu gak bisa bangga? Dika terisak, kepalanya tertunduk. Untuk pertama kalinya, kebohongan itu runtuh di hadapan istrinya. Penyesalan yang terlambat. Malam itu, Arini memegang tangan Dika. Kita harus ke kampung. Ibamus, jangan tunggu besok. Siapa tahu terlambat. Dika menatap wajah istrinya. Ada haru, sekaligus takut. Hatinya berperang antara gengsi yang sudah lama ia pelihara dan kerinduan yang membuncah. Namun, satu hal jelas rahasia yang ia simpan bertahan-tahan kini sudah terbuka. Tidak ada jalan kembali selain menghadapi kenyataan. Seorang ibu yang rela terlupakan
demi anaknya, dan seorang anak yang akhirnya harus menanggung rasa malu karena menolak mengakui darah dagingnya sendiri. Perjalanan menuju kampung adalah perjalanan paling berat dalam hidup Dika. Sepanjang jalan, hatinya dihantui rasa bersalah yang begitu besar. Ia menatap keluar jendela mobil, melihat sawi-sawa dan rama-rama sederhana yang dulu begitu akrab di masa kecilnya. Arini duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat, memberi kekuatan. "Dik, jangan takut, ibumu pasti masih menunggumu. Tidak ada ibu yang benar-benar membenci anaknya," ucap Arini lembut. Dika hanya mengangguk pelan. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Rumah lama yang sunyi mobil berhenti di depan rumah papan yang reot. Catnya sudah mengelupas, kayunya lapuk dimakan waktu. Di teras, terlihat seorang tetangga yang sudah menunggu. Wajahnya muram. "Pak Deka, alhamdulillah, datang juga. Cepat." Bu Ratna di dalam, kondisinya lemah sekali. Dika melangkah dengan kaki gemetar. Setiap sudut rumah itu mengingatkannya pada masa lalu. Tempat ia belajar membaca, tempat ibunya menjahit semalaman, tempat ia dulu merengek minta uang jajan. Semua kenangan itu menyerbu sekaligus, membuat dadanya sesak. Saat memasuki kamar kecil yang pengap, ia melihat ibunya terbaring di dipan sederhana. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus, napasnya tersengal-sengal. Namun, begitu melihat sosok Dika, matanya yang redup itu berbinar, seolah mendapat tenaga baru. "Dika," suara lirih itu keluar, nyaris tak terdengar. Dika langsung berlutut di samping dipan, menggenggam tangan keriput itu dengan erat. "Ibu, maafkan aku, maafkan anakmu ini. Aku anak durhaka, Bu. Aku malu mengakuimu. Aku takut gengsi, jatuh di depan orang lain. Aku jahat sekali." Ratna tersenyum lemah. Tangannya berusaha mengusap kepala Dika, meski gemetar. "Nak, ibu tidak pernah marah. Ibu tahu, dunia sering kejam. Ibu hanya ingin kamu bahagia. Kalau kamu malu, punya ibu seperti ini, ibu ikhlas. Yang penting, kamu sehat, sukses, dan tidak kekurangan." Tangis Dika pecah. Ia menundukkan kepala di pangkuan ibunya, merasakan tetesan air matanya sendiri jatuh di kain lusuh yang menutupi tubuh tua itu. Arini ikut terisak, menyaksikan pemandangan penuh luka sekaligus cinta itu. Detik-detik perpisahan Ratna menatap wajah anaknya lama sekali, seolah ingin mengabadikannya di ingatan. "Dika, ibu bahagia kamu datang. Meski hanya sebentar, ibu bisa tenang. Ingatlah, sehebat apapun kamu di dunia, jangan pernah lupa tanah asalmu. Jangan pernah lupakan doa ibu." Tangannya semakin dingin, napasnya semakin berat. Dika panik. "Bu, jangan tinggalin aku. Aku janji, aku akan perbaiki semuanya. Aku akan bawa ibu tinggal sama aku. Aku janji." "Bu," Ratna tersenyum samar. "Ibu sudah cukup, Nak. Cukup tahu kamu masih anak ibu, bukan orang asing." Kalimat terakhir itu keluar bersamaan dengan hembusan napas yang panjang dan berat. Setelah itu, tubuh Ratna terkulai. Senyum tipis masih terukir di bibirnya. Seakan ia pergi dengan damai. Dika menjerit, mengguncang tubuh ibunya. "Ibu, jangan tinggalkan aku." Tetangga-tetangga berdatangan, sebagian ikut menangis. Arini memeluk suaminya yang merata, membiarkan air mata membasahi bahunya. Penyesalan yang menghantui hari itu juga. Jenazah Ratna dimakamkan di tanah pemakaman kecil di kampung. Langkah Dika terasa berat saat mengiringi peti jenazah. Setiap kali tanah ditabur di atas pusara, hatinya terasa ikut terkubur. Setelah semua selesai, Dika duduk lama di tepi makam. Tangannya mengusap nisan sederhana dengan ukiran nama ibunya. "Bu, maafkan aku. Aku anak yang tak tahu diri. Aku malu padamu. Padahal
Seharusnya aku bangga. Kalau saja waktu bisa diputar, aku ingin memelukmu lebih lama. Aku janji, Bu, aku akan hidup dengan membawamu selalu dalam doa. Aku tidak akan biarkan namamu hilang dari hatiku lagi. Arini mendekat, duduk di sampingnya. Sayang, penyesalan memang datang di akhir, tapi ibumu pasti sudah memaafkanmu. Tugasmu sekarang hanya satu, hidup dengan cara yang membuat beliau bangga. Meski dari alam sana, Dika mengangguk, air mata tak berhenti mengalir. Sejak hari itu, Dika berubah. Ia tidak lagi hidup untuk gengsi atau pencitraan. Ia mulai membantu orang miskin, menyantuni anak-anak yatim, dan membangun kembali rumah ibunya di kampung sebagai tempat singgah orang yang membutuhkan. Semua ia lakukan untuk mengenang Ratna, ibu tua yang pernah terlupakan. Namun, dalam hati terdalam, Dika tahu penyesalannya tak akan pernah benar-benar hilang. Karena cinta seorang ibu hanya datang sekali dalam hidup, dan ia telah menyia-nyiakannya.